Ustadz Syam, gimana kalau menutup rezeki? Ini menjadi viral juga di media sosial beberapa waktu terakhir ini, ketika ada orang lain mencoba menutup rezeki orang lain. Secara ajaran agama Islam, Ustaz. Baik, kalau dibilang menutup rezeki, rezeki itu seperti maut. Mau bersembunyi dimanapun, pasti rezeki itu akan mendapatkan kita. Sama dengan maut. Maut kita mau bersembunyi dimanapun, pasti maut itu akan menemukan kita. Tapi yang ada bukan menutup rezeki, mungkin menjelekkan pekerjaan orang lain atau memfitnah orang lain. Nah, kalau sudah memfitnah orang lain, berarti yang berdosa adalah yang memfitnahnya. Baik, itu seperti membongkar rahasia ya. Kalau misalnya gini, analoginya misalnya Ustadz Syam ya, kalau ada yang punya usaha ayam goreng. Ayam goreng. Kemudian tetangga sebelah dia membongkar resep dari ayam gorengnya. Karena dia juga punya usaha yang sama, kurang lebih sama. Itu seperti apa? Membongkar rahasia atau resep orang lain. Kalau disebut seperti itu, misal si ayam goreng tadi sudah punya hak patennya, berarti udah bicara hukum. Gitu, udah bicara hukum. Seperti misalnya beberapa brand sampai dibuatkan berangkas yang sangat safety untuk menjaga resep khususnya, berarti sudah menjadi ranah hukumnya tadi. Tapi ada sesuatu yang mungkin boleh untuk kita sampaikan ke orang lain. Misal, engkau jangan berteman dengan orang ini. Kalau misalnya orang itu udah terkenal ya. Misal ada orang terkenal, dia adalah seorang yang membunuh misalnya. Dia membunuh orang, kamu jangan dekat-dekat dengan dia. Karena kalau engkau bersama dengan dia, entar kamu akan menjadi korbannya, engkau akan dibunuh. Maka itu bukan membongkar orang ini adalah pembunuh, karena memang harus disampaikan bahwa dia adalah orang yang berbahaya. Nah gitu. Jadi bukan berarti membongkar resepnya, tapi kita memberitahukan kepada orang lain agar diselamatkan. Seperti itu. Kemudian mau tanya apa lagi, King? Kamu, King? Enggak, tadi kan Ustadz yang pertama bilang, ini sebenarnya bukan pertanyaan, cuman ada, tadi kan Ustadz bilang, kalau gula tidak boleh karena penyakit diabetes. Kalau Ustadz tidak boleh terlalu banyak makan gula karena manisnya udah ada di Ustadz. Seperti itu. Tapi ini gimana ya kalau misalnya antara dua umat Muslim ya, dua orang beragama Islam, mereka berkonflik, ada konflik, bertengkar, bersiteru, apa yang harus dilakukan? Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikan yang sedang berseteru di antara saudara kalian. Jadi kita ini jangan menjadi kompor gitu ya. Kita mestinya kalau ada orang yang berseteru, mestinya kita mendamaikannya, mencari titik terangnya. Itulah ajaran Islam yang sebenarnya. Ajaran yang orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Kalau ada yang bersiteru, kita mencoba untuk mendamaikannya. Minimal kita menjauhkannya mungkin, agar kedamaian itu tetap tercipta. Tapi kalau salah satu tidak mau didamaikan, masih saja mencari masalah dalam ajaran Islam, bagaimana Ustadz? Kan saya pernah membaca itu, tinggalkan dia atau harus tetap didamaikan? Betul, kalau misalnya ada orang, sudah kita ingatkan, tahap dakwah itu kan yakni dengan cara bil hikmah, dengan cara bijaksana. Kemudian mau'idhah hasanah, penyampaian yang baik. Kemudian jadilhum billati hiya ahsan, dengan cara debat. Tapi kalau udah selesai, tugas kita cuma menyampaikan. Diikuti atau tidak diikuti, itu adalah urusan mereka. Hidayah, tidak dapat hidayah, itu adalah urusan Allah. Ustadz, singkat, apa pesan yang ingin disampaikan untuk orang-orang yang sedang berselisih? Silakan Ustadz. Kita berselisih dengan Allah Subhanahu wa taala, kita minta maaf, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah maafkan, kita selamat. Tapi ketika kita berselisih dengan manusia, lalu kita seakan-akan merasa paling terzolimi, coba introspeksi diri. Siapa tahu kita yang malah yang zolim. Biasanya tuh orang yang paling merasa terzolimi justru tidak sadar bahwa dia yang sedang menzolimi orang lain. Itulah hidup ketika satu jari menunjuk, maka empat jarinya menunjuk diri kita sendiri. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.